Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kurnia dari Bantaragung, Lokadis. Lokadis. Tadi Buya menyebutkan bahwa biar kita hidup tenang, yang pertama yang harus kita lawan adalah hawa nafsu. Kadang kita manusia biasa, Buya. Yang saya tanyakan bagaimana kiat-kiat untuk mengendalikan hawa nafsu ini. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini ibu-ibu sekalian, kenapa kalau kita pengen hidup nyaman, tenang, damai, bahagia, harus melawan hawa nafsu? Karena bagaimanapun kita harus sadar bahwa setiap kita melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa itu membawa siksa di dunia ini. Di akhirat mah wis puguh akhirat mah. Di dunia ini membawa siksa. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada sesama, nggak pandang bulu agamanya apa, warna kulitnya apa, ya suku apa, bangsa apa, nggak ada urusan, berbuat baik pada sesama manusia, ini kita akan diberikan satu kebahagiaan, ya, merasa bahagia, ada kedamaian di hati kita. Yuk kita bereksperimen. Ibu hari ini mukulin orang, ya kan? Nanti besoknya kita menyantuni anak yatim. Malamnya ada beda nggak? Beda. Habis bermaksiat di kuduk kita ini ada namanya the feeling of guilty, perasaan berdosa, berdebar-debar. Pikiran kita menjadi takut ketangguhan orang. Barangkali nantinya orang menuntut polisi, nanti barangkali orang tuanya nggak menerimakan, kita nggak bisa tidur malam, kegelisahan yang bukan main. Tapi kalau pagi ini kita berbuat baik, nyantuni anak yatim, ya kan gitu, maka malam harinya kita tidurnya lelap, bangun tidurnya seger lagi, karena kita tidurnya lelap. Orang kalau tidurnya lelap, itu sel tubuh kita yang rusak setiap hari, sekitar 18 miliar sel yang rusak setiap hari akibat beraktivitas sehari itu. Di malam hari ketika kita tidur lelap, sel yang rusak diganti dengan sel yang baru lagi, sehingga pagi harinya seger. Kalau kita tidurnya tidak lelap, banyak sel rusak yang tidak terganti karena tidurnya gelagapan gitu, bangun lagi, ada krotok bangun lagi karena ketakutan. Nah itulah makanya kita harus melawan hawa nafsu kita ini. Jangan sampai kita terlalu banyak melakukan dosa-dosa, karena dosa itu membawa siksa. Nah, pertama, bagaimana kita ini supaya bisa terhindar perbuatan dosa? Ya pertama kali kita harus cerdas otak kita, ya kan gitu. Kesadaran diri kita bahwa itu dosa membawa siksa, kebaikan membawa kebahagiaan. Kemudian juga penting sekali bahwa kalau kita sekarang melacur, mungkin kena penyakit AIDS yang obatnya nggak ada, semuanya mati kalau kena itu, nggak ada obatnya, paling hanya memperlambat rasa sakit. 5 tahun itu mati udah, nggak ada ampun. Ya didoakan aja jangan sampai ketemu dulu obatnya ya. Berkapa boleh? Iya, nanti obatnya. Sebab kalau ketemu nanti kumat lagi. Dulu pernah ya orang kapok ngacur kena penyakit sipilis. Setelah obatnya ketemu laris lagi. Kasih penyakit fitnah meros. Setelah ketemu obatnya rame lagi. Gonore kena obatnya laris lagi. Sekarang kena Allah kasih peringatan penyakit AIDS. Kalau ketemu obatnya lagi laris lagi. Itu manusia nggak kapok-kapok sih yang begitu. Satu, bahwa kemaksiatan sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada kita, ya kan gitu. Dan itu di ujungnya hawa nafsu itu adalah menghancurkan diri kita sendiri. Gitu. Saya kira cukup dengan rasional saja. Nah makanya banyak berzikir, ya kan gitu. Banyak aurat itu termasuk salah satu memperkuat jiwa kita supaya kita kuat melawan hawa nafsu.
Caranya gimana? Yang paling baik itu kita pertama mengalihkan perhatian. Kita kalau lagi bersahwat, cara yang paling efektif ialah cari bulu ayam, dikutek-kutekan di kuping kita ini. Ya, itu sehingga saraf kita menjadi mengendur, teralih konsentrasinya, bisa menurunkan syahwat. Nabi malah menganjurkan kita berpuasa, karena dengan mengurangi asupan itu, proses hormonal yang menghasilkan sperma itu menjadi terkendali, sehingga biraha kita menjadi ini. Yang kedua, kalau sudah puasa masih galak juga nafsu kita, cobalah kita bekerja keras, berolahraga, mencangkul, cari kegiatan, baca Quran, baca ini, olahraga, senam. Jangan berikan kesempatan kita menganggur. Jangan ada waktu-waktu kosong, kita isi semuanya dengan pekerjaan yang produktif, yang bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu kita yang berjuang. Saya tidak bisa membantu kalau seandainya tidak mau mengikuti arahan-arahan saya. Yang paling efektif adalah kita menyibukkan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberikan keuntungan kepada diri kita sendiri. Olahraga, mencangkul, apa saja semuanya itu. Dengan kesibukan ini kita akan terlupakan dengan keinginan-keinginan berbuat jahat itu. Betul. Ini teorinya. Nanti bagaimana cara mengalihkan tergantung seperti tadi saya cerita bad mood. Ini para psikolog ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan satu, supaya kita bad mood kita diatasi, penyakit runsingnya hilang. Ada yang mengatakan mendengarkan musik yang lembut. Ada yang mengatakan menyemprot ruangan kita atau memakai minyak wangi yang baunya harum. Ini ada pendapat. Saya tidak menyalahkan pendapat mana, tapi saya ingin mengatakan bahwa tergantung kepada sensitivitas pada diri kita. Ada orang yang sensitifnya di telinga, ada yang sensitivitasnya ada di hidung. Kalau hidung lebih sensitif, maka pakai minyak wangi. Kalau sensitifnya di telinga, yaitu dengarkan musik. Laki-laki sensitivitasnya ada di mata. Kalau perempuan ada di bagian-bagian tubuh yang sensitif, itu beda. Iya dong. Laki-laki mah nggak usah megang, Bu, asal melihat saja sesuatu yang seksi tertarik. Betul nggak? Baka wong wadon baka durung dimek, durung bergerak. Itu ya seperti itu. Ini dalam dunia politik saja sama. Supaya jangan memblow up isu-isu yang seperti itu, untuk mengalihkan perhatian pers supaya rakyat tidak ingat lagi peristiwa itu, dialihkan, dibikin peristiwa lain yang menarik perhatian. Itu juga efektif caranya. Ya coba kita pakai perpolitikan, kita pakai untuk mendidik kita ini. Tolong dong. Sebab bagaimanapun orang nganggur nih banyak sisi negatifnya, Bu. Ngayalnya keduren bak wanget ngalamun kia. Ngelamun sugi udah di 10 triliun ngelamunnya kia. Iya. Ngelamun aja, habis kita untuk ngelamunan saja. Saya tidak mengatakan melamun nggak boleh melamun, tapi ya jangan menghabiskan hidup kita untuk melamun. Karena ngelamun juga kadang-kadang indah juga kadang-kadang. Dan perlu ngelamun juga ya. Ya, jadi kadang-kadang ngelamun juga bisa untuk menghilangkan stres. Termasuk salah satunya. Nah itu kira-kira itu kiat-kiat secara psikologi bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita ini. Ya seperti itu. Dan lebih baik kalau seandainya kegiatan kita ditambah dengan rajin baca buku untuk meningkatkan intelektual kita.
Karena bagaimanapun juga Allah berjanji kalau orang tingkat intelektualitasnya tinggi akan diangkat derajatnya oleh